Ayo teman-teman, baru satu orang yang menjawab dari 7 orang siswa. Ya, 2 orang. Ayo teman-teman, tetap semangat. Tiga dari 7. Masih di bawah 50%. Ayo satu orang lagi ya, di situ kita bahas. Oke, kita cek. Nah, ini arahnya. Kalau ini, masih ingat yang rumus min 2 sin X sin Y, itu rumusnya adalah cos X plus Y min cos X min Y. Seperti itu. Diarahkan ke rumus ini, maka ini akan jadi hasilnya. Ini kalau dijadikan minus, ini minus integral ini minus cos ini ditambah ini kurang cos integral ini akan jadi min integral cos apa? Sin ya. Dikurang sin X min 2 menjadi positif ini min sepertiga sin 3X maaf mepet. Jawabannya yang mana? Plus C yang D ya. Ada pertanyaan teman-teman? Sampai nomor ini 13 silakan. Sudah jelas? Bisa dilanjut? Bisa dilanjut teman-teman? Halo? Kakak. Oke, terima kasih. Lanjut. Silakan 14. Bentar. 14 tadi. Ya, 14 silakan. Ini pollingnya.
Ayo teman-teman. Baru 3 orang dari 10, 4 orang. Belum 50%. Ya, 1 orang lagi jawab, kita bahas. Baik, banyak bilangan ratusan dengan angka pertama dan ketiga mempunyai selisih 3. Dan angka keduanya bilangan prima. Jadi, angka pertama, angka kedua, angka ketiga. Yang bisa masuk angka kedua dulu, prima. Prima itu berarti berapa aja? Ini maksudnya banyak bilangan ratusan dengan angka bilangan prima apa aja? Ada 2, 3, 5, 7 ya, ada 4. Nah sekarang bilangan primanya sudah masuk, kita masukkan angka ke-1 dan angka ketiga itu selisihnya harus 3. Tapi di sini tidak dibilang ini ya, berbeda ya, 3 angka berbeda, berarti sama pun boleh. Jadi kalau 1 di sini bisa masuk angka ketiganya berapa? 4. Kalau 2, jadi ini nggak usah kita hiraukan yang tengah, karena boleh berulang. Kalau 2, berapa? Dengan 5. Kalau 3, dengan 6. Satu lagi dengan 0, karena kan selisihnya 3. 4 berarti dengan 7, dan dengan 1, 5 dengan 8, dan 2, 6 dengan 9, dan 3, 7 dengan 10. 10 nggak bisa masuk dia. Jadi ini cukup dengan 4. Hitung aja. 3, 4, 5, 6, 10, 11. 11 kali, ada yang bisa masuk lagi enggak? Oh 8 ya? 8 belum ya? 8 dengan 5, 9 dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 dikali kombinasi dengan 4 angka ini. Jadi 52 jawabannya. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Silakan. Ada pertanyaan? Jelas? Bisa dilanjut? Oke, bisa dilanjut ya? Lanjut nomor 15. Ya. Silakan 3 menit dari sekarang.
Ini kalau 15 ini angkanya berbeda ya. Pilih secara acak. Tiga orang yang menjawab dari 11 partisipan. Oh, sudah 6 orang yang menjawab, sudah lebih dari 50%. Kita bahas. Diberikan suku banyak Px AX kuadrat ditambah Bx plus 1 jika A dan B dipilih secara acak. Nah, A sama B aja berbeda ya, berarti nggak boleh sama dia. Maka peluang suku banyak tersebut tidak mempunyai akar. Nah, tidak mempunyai akar syaratnya apa? Diskriminannya kurang dari 0 ya, teman-teman. Diskriminan itu apa maksudnya? 4AC kurang dari 0, B kuadratnya tetap B kuadrat 4A, AC-nya berapa? 1. Jadi B kuadrat harus lebih kecil dari 4A. Jadi di sini A, di sini B. Dari 0 angkanya berapa? 0, 1, 2, 3 masuk ya. Kalau A-nya 0, mungkin nggak? 0 kali 4, 0 lebih besar dari apa? 1 kuadrat nggak bisa, berarti kalau 0, A-nya 0 nggak bisa. Kita lanjut. Kalau A-nya 1, B-nya bisa berapa? 1 kali 4 itu bisa lebih besar daripada kalau B-nya 0 ya, 1 ya. Kemudian kalau A-nya 2, 2 kali 4 berarti bisa masuk di sini kalau B-nya 0, B-nya 1, B-nya 2, 2 sudah masuk, berarti ini enggak. Nah kalau A-nya 2, 2 kali 4, 8, 8 lebih besar daripada 0 kuadrat, lebih besar daripada 1 kuadrat, tapi tidak lebih besar daripada 3 kuadrat. Lanjut. Kalau hanya 3, berarti ini bisa masuk 3, 0, 1, 2. 9 lebih besar daripada, kalau 3 kali 4, 12. 12 lebih besar daripada 0 kuadrat, dari 1 kuadrat, dari 2 kuadrat. Ya sudah, ini ada berapa? Ada 6 ya. Ada 6 dari kemungkinan dua angka A dan B diambil dari, kan jadi gini, dua angka yang bisa masuk 4, yang bisa masuk 3, 12. Ya sudah 6/12 atau setengah atau 2/4. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Nomor 15. Silakan kalau ada pertanyaan. Jelas ya? Kita lanjut berarti. Ya, ada yang bertanya. 0, 2, 1, 1, 2, 3. Untuk pilih AB-nya, kan ini kan 0 sampai 3. Untuk milih angka A dan B. A dan B dipilih secara acak dari angka 0, 1, 2, 3. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Nomor 16. Aduh, ini film ini ya. Nah. Lanjut 16 ya, teman-teman. Silakan. 3 menit dari sekarang. Ya. Ini pollingnya.
Jadi ada 2 orang yang menjawab, 3 orang. Silakan, Pak. Bisa langsung ya, nggak usah pusing-pusing kayak ini. Ayo, belum 50%. Oke, udah lebih. Langsung saja kita bahas. Sekarang sin X ini dikuadratkan mutlak lagi kan. Kemudian 4 kali mutlak sin X. Sekarang kita analisa dulu nilai sin X itu maksimal berapa? Positif 1 kan? Atau karena dia mutlak tidak ngaruh, jadi positif minus 1. Kita anggap aja 1 lah, atau minus 1. Ini akan jadi 1 min 4. 9, 10 dikurang 1, 6 ya. Ini maksimal di 6. Bukan maksimal, maksudnya kalau diisikan 1 nilai yang maksimal atau minimum, hasilnya 6. Kemudian berikutnya, yang paling kecil kalau kita masukkan berapa ini? Kalau sin X-nya 0 kan sebenarnya. 0, 0, jadi 9 ditambah 0, jadi 9. Maka range-nya adalah antara 6 sampai 9. Itu jawabannya. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Pak, kalau setengah gimana Pak? Ya coba aja, pasti akan lebih. Karena ini setengah 1/4. Ini setengah jadi 2. 9 dikurang 2, 7. 7 dikurang min 4 ya di antara range ini. Makanya kita ambil di maksimum 1, nilai X-nya sama 0 yang bisa menghasilkan minimum atau maksimumnya. Oke, jadi 69. Ada pertanyaan teman-teman nomor 16? Bisa dilanjut? Siapa? Belum ada yang bilang bisa. Bisa lanjut? Halo. Lanjut, Kak. Nah, terima kasih responnya.
Lanjut, nomor 17. Yuk, silakan. Nah, itu pollingnya. Ayo, baru 5 orang yang menjawab. Masih belum 50%. Pusat sebuah lingkaran terletak pada sumbu X jika menyinggung garis Y sama dengan X di absis sama dengan A. Dengan A lebih besar daripada 0. Maka persamaan lingkaran tersebut adalah alhamdulillah. Ayo teman-teman. Oke, sudah 50%. Baik, kita bahas. Kita sketsakan aja. Jadi ini Y, ini X, kemudian ini garis Y sama dengan X. Kemudian pusatnya misalkan di sini lah. Pusatnya kita nggak tahu ya. Kemudian menyinggung di absis sama dengan A. Misalkan gini lingkarannya. Nah, menyinggungnya itu di sini, teman-teman. Nah, ini A. Kalau di sini A, maka ini pun A kan? Karena Y sama dengan X. Kemudian, kalau kita lihat posisi dengan garis singgung ini jari-jarinya nih. Nah, ini jari-jarinya. R. Posisi jari-jari lingkaran dengan garis singgung apa? Saling tegak lurus. Oke. Kemudian dilihat teman-teman segitiga inilah. Misalkan OPA ini. Kan gini. OPA. Nah, ini kan tegak lurus juga. OP itu berapa? Kan ini ke sini A. PKA juga A. Berarti OP itu A akar 2. Paham ya? OP berarti A akar 2. Dan dia akan sama dengan jari-jari. Kenapa? Karena dia 90 ini
Kemudian ini kan 45 dia. Kalau Y sama dengan X artinya sama dia. Gradiennya 1. Gradiennya 1 itu berarti sudutnya ini 45. Maka ini juga 45. Berarti dia sebenarnya segitiga sama kaki. Jadi kalau saya gambar dibalik sekarang. O, P, ini titik pusat. OP tadi berapa? A akar 2. Siku-siku dan dia sama. Ini 45, ini 45 berarti sama kaki. Berarti ini akar 2. Berarti ini berapa? Akar 2, akar 2. Jadi di sini A akar 2, akar 2 atau 2A. Jadi pusatnya adalah 2A, 0 karena di sumbu X ya. Terletak pada sumbu X. Oke, pusat 2A,0, jari-jarinya berapa tadi? Jari-jarinya adalah A akar 2 R-nya. Maka persamaan lingkarannya adalah X min 2A kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A akar 2 kuadrat. Dan jadi kuadrat min 4AX tambah 2A kuadrat ditambah 4A kuadrat D kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 2. Bedanya tambah 2A kuadrat. Oh, yang A ya jawabannya teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman, silakan. Ada pertanyaan? Oke, bisa dilanjut? Bisa, Kak. Oke, lanjut. Silakan 18. Ya. Sambil saya absen ya, teman-teman ya. Irsyaki ada Irsyaki? Ada, Kak. Ada. Anissa? Ada ya? Ada, Kak. Alit? Halo Alit, ada? Nggak ada ya? Rashad? Ada ya? Rashad, halo? Ada? Alifatia? Hadir. Ibnu? Ada, Pak. Farel? Hadir, Kak. Rashid? Hadir ya? Ada Rashid? Ada, Kak, ada. Gio? Ada, Kak. Aulia? Hadir, Kak. Oke. Dia? Hadir, Kak. Zaki?
Ada Zaki? Enggak ada. Win-win? Ada ya? Win. Rafjul? Kak. Ada. Ayo, belum 50% baru 2 orang yang menjawab. Oh ya, ada hadir ya. Baru 3 orang, 4 orang. Belum ada yang kena jawaban yang benarnya. Oke, sudah lebih dari 50%. Kita bahas. Bismillah. Caranya agak panjang. Diketahui suku banyak P itu dengan A, B, dan C konstan, dan C konstan. Jika terdapat tepat satu nilai Y yang memenuhi PY sama dengan Y. Sudah kita masukkan berarti PY ditambah C sama dengan Y. Kan seperti itu ya. Berarti ini bisa Y pangkat 3 sama dengan 0. Yang ditanya apa? 9C. C-nya akan yang ditanya kan. Nah, ini cara mengerjakannya. Coba karena C-nya yang ditanyakan, kita buat pemisahan jadi Y ditambah C tapi dipangkatkan dengan 3. Hasilnya apa? Nanti kita analogikan dengan ini. Nanti dapat A-nya dalam bentuk C, B-1-nya dalam bentuk C. Seperti itu. Nah, ini kalau Y plus C pangkat 3, itu akan menghasilkan apa? Kita hitungnya satu-satu ya, pelan-pelan. Ini akan jadi Y kuadrat plus 2YC plus C kuadrat dikalikan dengan Y plus C lagi. Akan jadi Y pangkat 3 tambah 2Y kuadrat C ditambah C kuadrat Y ditambah Y kuadrat C ditambah 2YC kuadrat tambah C pangkat 3 di pangkat 3. Mana sekarang acuannya adalah bukan C-nya ya, tapi Y-nya ya. Y-nya itu sebagai X-nya lah. Sekarang kita hubungkan yang bisa ini Y kuadrat, berarti ini sama ini. Jadi apa? Plus 3C, tapi Y kuadrat. Saya buatnya seperti itu. Kemudian Y dengan Y. Berarti ini dengan ini. Jadi berapa? 3C kuadrat Y. Kemudian ditambah C pangkat 3. Nah, dapat seperti ini. Nah, sekarang kita analogikan. Ya, ini saya copy. AY ditambah B min 1 Y plus C. Nah, ini kan C biasa. Nah, ini kan aslinya teman-teman. C, nah ini saya anggap ini aksen. C aksen. Karena sudah hasil operasi. Aksen. Oke, yang ditanya apa? Dari sini berarti bisa kita ambil
C biasa itu sama dengan C absen pangkat 3. Kan gitu. Yang ditanya apa? 9C, 9C biasa kan? 9C biasa berarti berapa? 9C pangkat 3. 9C absen pangkat 3. Nah, sekarang kita samakan. Ini berarti sama dengan itu. A sama dengan 3C absen. Berarti B-1 sama dengan 3C absen kuadrat. Biar dapat 9C absen pangkat 3 atau 9C ini, diapakan ini? 2 ini. Ternyata tinggal dikalikan, teman-teman. Berarti 9C absen pangkat 3 itu sama saja A dikali B-1. Berarti hasilnya adalah AB min A. Jawabannya adalah yang seperti itu. Ada pertanyaan, teman-teman? Silakan. Belum kita lanjutkan. Oke, bisa dilanjutkan? Sudah jelas? Bisa lanjut? Lanjut ya. Kita lanjut nomor 19. Silakan. 3 menit dari sekarang. Pak. Pak mau nanya. Silakan. Yang AY sama B-1Y-nya tuh dari mana, Pak? Kan tadi yang PY kita dapat ini kan. Yang awal sekali. PY sama dengan Y. Terus kalau saya rubah jadi sama dengan 0, dapatnya ini. Jelas nggak sampai sini? Nggak paham, Pak. Hah? Nggak paham. Ini kan Y-nya pindah nih. Jadi min Y kan? Kan sama saja min 1 Y. Ini kan variabelnya sama-sama Y. Bukan Y pangkat, Y biasa lah. Jadi kalau Ya. saya kumpulkan jadi B min 1 Y. Gitu kan? Oke, terus AY-nya? AY-nya, ya ini kan sudah sesuai ini. Kan pertama kan PY di soalnya itu kan PY sama dengan Y. PY sama dengan Y kan. Makanya PY-nya saya tulis lagi. PY itu berarti ini diganti Y kan. Berarti sama dengan Y gitu lah. Ini diganti Y. Jadi Y. Y-nya ke sini. Nah, hasil penyederhanaannya ini. Jelas nggak? Oh, oke. Oke. Jelas ya? Iya, Pak. Oh, alhamdulillah. Kak, Ya, silakan. kuadrat AY-nya kemana, Kak? Hah? Kuadrat AY-nya. Ya. Ini ada kuadratnya ya. Ini ya. Terima kasih. Kuadrat ini sama juga kuadrat. Nah, sudah. Seperti itu. Kelewat. Oke. Ada lagi, teman-teman, koreksinya? Biasa ya kalau banyak tulisan angka-angka variabel kelewat angkatnya. Oke. Ya, lanjut. Nomor 19. Oh, pollingnya belum ada. Silakan dilanjut.
Ayo, baru 3 orang yang menjawab. Ini soal-soal kayak gini limit ini sering keluar juga ya. Ya, yang lainnya. Ini baru 4 orang, kita bahas saja. Bisa dihapus. Oke, hasilnya selimit tersebut adalah 1. Seperti biasa, kalau dia pecahan seperti ini, limitnya akan mendekati berapa? 1, dan dia hasilnya kalau kita masukkan adalah 0 per 0 ya, arahnya itu 0 per 0. Karena limit 0 per 0 itu ya ada nilainya gitu, makanya dipakaikan dengan limit, itu yang pertama. Berarti kalau kita masukkan, kalau yang bawah X-nya masuk, 1 kurang 1, 0, sudah. Kemudian ini adalah hasilnya harus 0. Kalau 0 itu berarti sin 0 ya. Sin yang hasilnya 0, sin 0 salah satunya. Jadi kita masukkan 0 aja, berarti A kalau kita masukkan 1 ditambah B kali 1 ditambah 1 itu harus 0. Berarti A plus B plus 1 sama dengan 0. A plus B hasilnya min 1. Nah ini persamaan pertama. Berikutnya hasil limitnya 1. Kita bisa pakai apa? Dalil L'Hopital. Dalil L'Hopital tiap unsurnya atau atas bawahnya ini kita turunkan. Turunan sin apa? Cos. Terus pakai chain rule, jangan lupa sudutnya ini kita turunkan juga, berarti 2AX plus B per berapa? 2 sama dengan hasil limitnya berapa? 1. Nah, seperti ini. Kemudian limit X-nya mendekati berapa? Limit X-nya mendekati 1 ya. Kan tadi kan ini tuh pasti 0 ya. Ini tuh pasti 0. Tadi kan di awal seperti itu. Kalau dimasukkan 1, maka ini pun di sini begitu. Berarti ini hasilnya adalah 0. Jadi cos 0 ini adalah 1. Berarti tinggal ini. 2X plus B per 2 sama dengan 1. X-nya kita masukkan 1. Berarti 2A plus B per 2 sama dengan 1. Berarti 2A plus B sama dengan 2. Ini persamaan kedua. Sudah. Kurang. A-nya 3. B-nya min 4 ya. Yang ditanya apa? A kuadrat plus B 9 ditambah min 4. 5 ya jawabannya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Kakak, jadi
Cosnya kok bisa hilang? Kan AX plus BX plus 1 itu kan sama dengan 0 ya. Kan di awal seperti itu. Kalau dimasukkan 1, kan di awal nih, sebelum kita rubah jadi cos ya. Bahwa sudut ini, kalau X-nya dimasukkan akan 0. Karena arahnya pertama 0 per 0 kan. Arahnya 0 per 0. Nah, sin berapa yang 0, maka kita ambil hasil ini adalah 0. Seperti itu. Nah, kepakai juga itu kalau dimasukkan X-nya 1 kan. Nah, sama juga ini kalau kita input 1 itu akan menghasilkan 0 kan. Gitu. Baru cos 0, nah ini ada nilainya 1. Makanya tidak kita tulis sebenarnya ada 1. Gitu. Jelas? Yes. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Silakan. Lanjut ya. Silakan lanjut. Ini dia. Nomor 20. Silakan. Ya. Palingnya 3 menit dari sekarang. Silakan.
Ya, sudah dapat baru 4 orang yang menjawab, teman-teman. Dari 12 orang partisipan. Ada 5 orang sudah jawab. Percerminan terhadap garis. Terhadap garis. Ya, dijawab 1 orang lagi. Belum 50%. Atau sudah nyerah? Oke, baik. Kita cek aja ya, kita bahas. Suatu kurva setelah dicerminkan terhadap ini, kemudian dilanjutkan pencerminan terhadap garis akan menghasilkan garis kurva Y sama dengan X kuadrat min 3. Nah, kita lihat dulu, cek dulu garis pertama. Ini sekalian saya jelasin konsepnya. Oke, M-nya berapa ini gradiennya? Dua per 3 ya. Kemudian G2. G2 itu kemudian M-nya berapa ini? G2 min 3 per 2. Oke, kalau dilihat dari gradiennya, teman-teman, hubungan antara G1 dan G2 apa? Hubungannya? Saling tegak lurus ya. Saling tegak lurus. Nah, saling tegak lurus gimana? Kalau ada 2 garis saling tegak lurus, kemudian sebuah titik dicerminkan terhadap 2 garis. Ini saya ambil konsep dasarnya. Jadi kalau titik dicerminkan terhadap 2 garis yang saling tegak lurus gimana? Kita gambar aja. Misalkan ini koordinatnya. Ada 2 garis yang saling tegak lurus. Misalkan satu ini, satunya di sini. Ini anggap tegak lurus ya, walaupun gambarnya tidak presisi. Nah, kalau sebuah titik dicerminkan, misalkan titik merah, X, Y dicerminkan pertama terhadap G1 misalkan, terus G2. Bayangannya akan di sini kan, kurang lebih. Ini A aksen. A double aksennya di mana? Dicerminkan terhadap G2 akan di sini. Nah, A double aksen. Jadi hubungannya apa sebenarnya antara A ke A double aksen? Kalau kita lihat hubungannya, nah, dia sama saja diputar sebesar 180 derajat dengan pusatnya adalah 0,0. Kalau titik potongnya di 0,0. Nah, ini kan titik potongnya bukan 0,0. Berarti kita cari 2 titik potong garis ini. Berarti nanti titik tersebut kita putar 180 derajat dengan pusat titik potong 2 garis ini. Nah, itu konsep awalnya. Oke, kita cari titik potongnya. Tadi sudah kita cari gradiennya, lihat acuannya, nanti kita pakai rotasi 180 derajat terhadap titik potong ini. Oke, titik potongnya berapa? Berarti yang ini langsung saja lah. Saya mau hilangkan X-nya kali 3. Yang ini berarti kali 2. Plus
18 sama dengan 0 dikurang habis min 13 Y sama dengan berapa? Ini plus 39 sama dengan 0 min 39 Y-nya 3. Kalau Y-nya 3, X-nya berapa? X-nya 1 ya. Jadi 1,3. Nah, kemudian konsep berikutnya ini belum selesai ya. Ini titik pusat, tadi rotasi 180 derajat terhadap titik pusatnya. Nah, sekarang kita balik. Kan awalnya kita nggak tahu, tiba-tiba dapat bayangannya. Nah, kalau dalam pencerminan atau transformasi sama saja kalau kita cerminkan terhadap bayangannya, kita balik akan menghasilkan titik aslinya. Berarti ini kan bayangannya, berarti kita rotasi terhadap min 180 derajat ya, karena kan apa dia searah jarum jam. Oke. Min 180 derajat atau plus 180 derajat sama saja sebenarnya. Oke, berarti titiknya bukan titik ya, kurvanya tadi, kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat min 3. Nah, ini kita ambil X, Y aja. Ini diputar min 180 derajat atau plus 180 derajat rotasi terhadap titik pusat 1,3 ya. 1,3. Caranya gimana? Pertama, titik XY-nya dikurangi pusatnya dulu. Berarti X min 1, Y min 3. Kemudian baru dirotasi. 180 derajat, anggap 0. X, Y kalau diputar 180 derajat akan jadi apa? Min X, min Y. Nah, ini juga akan jadi min X, ini dikali min, bawahnya juga kali min Y-nya. Jadi min X plus 1, min Y plus 3. Tapi belum selesai sampai sini, karena tadi titiknya kita kurangi pusatnya, 1,3 kita tarik. Nah, sekarang kita kembalikan. Berarti ini harus ditambah dengan 1,3. Ini ditambah 1, ini ditambah 3. Hasilnya min X plus 2, min Y plus 6. Oke. Baru kita masukkan ke persamaannya. Tuh, ini nggak muat ya. Ini di sini aja lah. Persamaannya kan Y sama dengan X kuadrat min 3. Y-nya itu kita rubah jadi min Y plus 6 sama dengan X kuadrat min X plus 2 kuadrat min 3. Jadi min Y plus 6 sama dengan X kuadrat min 4X plus 4 min 3. Jadi min Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 1 min 6 min 5. Jadi Y sama dengan min X kuadrat plus 4X plus 5. Jawabannya yang D, teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Caranya panjang, konsepnya ya. Iya. Apalah. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Oke, teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, karena ini pertemuan terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila selama 2 minggu ini saya khususnya mungkin kurang maksimal untuk membimbing kalian.
Tapi tetap saya berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian semua, dan insya Allah nanti hasilnya pun akan terbaik untuk kalian semua, bisa diterima di perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi favorit untuk kalian, intinya yang terbaik untuk kalian. Amin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri, tetap semangat untuk mencapai cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Tanya, Pak. Sama-sama, mari.